Berarti setelah itu kan juga ada pendidikan apa di Rindam ya, betul ya? Betul. Nah itu berarti banyak cerita-cerita seru tuh biasanya itu kayak gitu. Berapa hari sih? 5 hari. 5 hari. Kalian disiksa dipecut ya? Enggak. Nah kalau mimpi, kalian sudah bekerja di sini, kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar Insan BPKH. Harapan atau mimpi kalian itu apa sebagai ODP? Berarti kalau pertanyaannya itu adalah sudah memenuhi ekspektasi atau belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ikro Talks, podcastnya BPK. Masih barengan saya Rizky Impusa Putra. Dan buat hari ini kita bakal ngebawa teman-teman dari ODP BPKH. Ayo kita munculin dulu nih. Sering gitu ya. Ya si kerjaan kayak editor. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman sudah melihat ada episode di podcastnya BPKH, itu hampir setahun yang lalu, itu ada pembukaan rekrutmen ODP BPKH. Dan alhamdulillah nih di bulan ini saya sudah beberapa bulan ya. Nanti kita bakal tanya-tanya aja lebih lengkapnya aja ke teman-teman bagaimana perjalanannya, bagaimana suka dan dukanya selama menjadi ODP di BPKH. Yuk kita kenalan satu-satu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat-sehat? Apa sudah kena mental illness ya? Sudah curhat-curhat gitu, kayak aku lelah bekerja di sini. Belum. Oh, semangat terus. Masih aman. Kenalan dulu dong. Dari sini. Siapa namanya, Dek? Kenalin, namaku Farah. Namaku Farah. Iya. Yang kedua, kenalin, aku Wahyu Chandra. Wahyu Chandra. Itu dua-duanya nama depan ya? Digabung aja jadi Wahyu Chan gitu. Oh, Wacan. Wacan. Boleh. Yang ini nih pria. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Fauzan. Berarti biasa dipanggil juga Fauzan, Chandra, sama Farah ya. Iya, berarti kalian sudah berapa lama nih di BPKH? Kurang lebih sih 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Oh, udah 4 bulan. Berarti dihitung-hitung mulainya masuk Juni, betul? Mei tanggal 6. Mei. Berarti Mei sudah on board di BPKH. Betul. Tapi baru ini ya, baru mungkin introduction gitu-gitu kali ya. Mungkin pertanyaan pertama, kalian kan ODP itu berarti fresh graduate ya. Terus habis itu kalian mulai mencari-cari pekerjaan, masih begitu. Dan akhirnya kalian ngelihat ada BPKH buka ODP. Nah itu gimana ceritanya? Siapa yang mau mulai duluan? Ayo, Sweet. Mau saya. Ya, gimana? Kalau aku jujur aja Mas, dapat infonya dikirimin direct message dari teman di Instagram. Oh, dikirimin DM gitu. Bahwasanya ada informasi open. Cewek apa cowok? Oh, cowok. Yang bener. Yang DM cowok ya. Oke. Kalau ITB teknik. Manajemen. Oh, manajemen. Terus dikirimin kalau ada lembaga yang buka posisi gitu buat ODP, coba daftar di situ. Tadinya cuma tahu Kemenak doang. Kalau misalkan masalah mengenai perhajian itu nggak tahu ada BPKH. Jadi pas dikirimin DM itu jadinya tahu dan langsung daftar gitu. Oh, ya kan nggak tahu apa-apa BPKH itu. Apa kok langsung daftar? Iya, kan buka-buka websitenya dulu. Dan kalau nggak salah itu pendaftarannya 7 hari deh. Jadi masih sempat cari-cari berita dulu, baru akhirnya daftar tanggal 5 Novembernya. Oh, pada saat itu 5 November waktu itu ya. November. Berarti dari teman ngasih tahu Dari nih. Teman sebelumnya udah tahu apa belum? Apa emang bareng-bareng ikutan bareng? Teman udah tahu. Cuman dia belum lulus kuliah. Oh, dia belum lulus kuliah. Tapi dia nggak daftar. Nggak daftar. Kalau Chandra gimana? Kurang lebih sama banget sama Fauzan sih. Oh, di DM juga. Iya. Sama cewek. Oh. Sama cewek di DM. Bukan Fauzan yang DM kan? Belum kenal. Iya beneran kayak dia juga belum lulus belum lulus dia, jadi boleh nih daftar, apalagi sesuai banget sama jurusan aku, ilmu ekonomi Islam. Oh, ilmu ekonomi Islam. Jadi memang aku tuh nyari yang sejalan sama prodi aku dulu, jadi biar nerusin lah ilmu yang aku pelajarin selama 4 tahun itu. Jadi pas BPKH buka tuh
searching dulu tentunya. Wah, ini ada ternyata juga baru tahu ada Badan Pengelola Keuangan Haji. Kamu kemana saja? Mohon maaf. Jadi kirain juga sebelumnya tuh haji tuh diurus sama Kemenak semua, saya kira gitu. Dari pas daftar ini baru cerita, oh ternyata BPKH ini badan khusus yang mengelola keuangan hajinya itu. Jadi langsung gas aja daftar. Oh, nggak pakai rem ya? Nggak. Ya. Nah, kalau Farah dari Malang, emang sampai informasinya ke Malang? Sampai Mas. Oh ya sampai lah pasti lah. Gimana ceritanya dari UNM ya berarti ya? UM saya singkatannya Mas. Kalau UNM Manado. Oh, negerinya di Langin. Iya. Ya. Gimana ceritanya? Kurang lebih sama juga. Di DM juga? Enggak sih, taunya dari Instagram. DM-an sih. Taunya dari Instagram, kebetulan lewat di timeline. Dan emang kan FYP banget. Terus kebetulan emang lagi job seeker kan Mas. Apa aja yang lewat di timeline ya udah didaftar semuanya. Kebetulan ada BPKH itu. Ini nggak mau jawabannya lebih di smoothing gitu ya? Emang aku tuh sudah melihat BPKH dan aku ingin bekerja di sana. Benar sekali. Nah, terus habis itu kalau misalkan itu kan perjalanan awal-awal. Akhirnya kalian keterimalah menjadi ODP di BPKH ini. How is the story begin? Ceritanya itu ya kita ngelewatin banyak banget tes ya Mas. Kira-kira ada 11 tahap ya, termasuk sama interview. 11 tahap? Iya, kalau serius breakdown sedikit-sedikit dari seleksi berkas sampai interview user itu kira-kira 11 tahap. Dan akhirnya mengerucut dari 120 jadi 24. Akhirnya ada yang nggak lanjutin satu orang jadi 23 gitu. Okay. Akhirnya sekarang lanjut gitu. Cuma 11 tahap itu dimulai start pertama ya udah kita apply gitu kan. Nah, terus habis itu kan akhirnya mulailah apa ya kalau misalnya bisa dibilang interview itu udah mulai mendekati lah biasanya seperti itu kan. Iya. Nah, itu gimana awal-awalnya kalian apa yang dipersiapkan kah? Terus habis itu kira-kira kalian selain mengetahui lembaganya itu apa, apalagi nih yang kalian memang prepare dari 11 tahap itu supaya kalian bisa goal? Yang jelas dalam 11 tahap itu kan panjang banget ya Mas. Kita tulis. Berapa lama sih itu? 11 tahap. 6 bulan. Oh ya, oke. Itu cukup banyak, udah kayak 1 semester kuliah kan. 6 bulan itu. Dan emang dalam persiapannya sih emang harus belajar ya Mas. Apalagi banyak banget tes tulisnya, FGD-nya, interviewnya. Apalagi saat di interview terakhir, di interview user, itu kan kita langsung sama badan pelaksana. Itu semua online apa offline? Ada yang online, ada yang offline. Oke. Gitu. Jadi sampai tahap di FGD itu kita online. Lalu di tahap medical check up dan juga kita ada essay writing test itu offline. Iya, nggak mungkin dong MCU-nya. Bener. Oke, gimana ya? Terus di tahap interview user sama badan pelaksana itu juga offline langsung. Langsung sama badan pelaksana. Badan pelaksana itu adalah pimpinan tertinggi ya di BPKH. Jadi kalian langsung dites oleh BPBP. Ya. Jadi yang paling challenging emang di tahap terakhir Mas. Kita bukan hanya sekedar interview ditanya-tanya, tapi kita juga disuruh menyiapkan inovasi, presentasi di depan BP. Nah, gitu. itu untuk melihat bagaimana kalian itu kualitasnya seperti apa. Nah, terus habis itu ada 11 tahap. Bagian mana yang paling seru? Paling seru. Kalau dari aku sih yang LGD ya. Yang kayak diskusi bareng-bareng. Leaderless group discussion ya. Ya, betul. Jadi kita dikasih kasus atau masalah terus dibuat suatu forum seperti itu. Jadi mengungkapkan pendapat kita terus ngelihat teman-teman pendapatnya wah bagus-bagus gitu sih. Oh, padahal aku punya trik loh kalau LGD itu kan dikasih masalah ya. Iya. Hidup saya sudah banyak masalah. Gak bisa ngeles deh kayaknya. Oh, jadi itu menarik. Kalau Fauzan gimana? Dari 11 tahap itu? Dari 11 tahap pribadi sih aku lebih paling suka ya pas di interview user karena ketemu langsung sama BPBP gitu. Sama BPBP Bisa gitu. ngerasain langsung. Itu bukannya lebih nervous ya? Lebih nervous tapi low-key itu menjadi part favorit aku sih selama ini. Oh, low-key itu bahasa Gen Z ya? Iya. Saya sudah tidak relate, tolong. Berarti setelah itu kan juga ada pendidikan apa di Rindam ya, betul ya? Betul. Nah, itu berarti banyak cerita-cerita seru tuh biasanya gitu. Berapa hari sih? 5 hari. 5 hari. Kalian disiksa dipecut ya? Enggak. Aman. Oh, masih aman. Iyalah BPK nggak mungkin kayak begitu. Bercanda. Nah, berarti kan di situ kan kalian saling mengenal satu sama lain berarti di situ. Iya. Itu emang ngapain aja biar orang-orang tuh apalagi nanti penonton ngelihat kalau misalkan aku juga mau masuk jadi ODP di BPKH, berarti apa aja yang harus aku persiapkan dan bagaimana prosesnya itu biar orang tuh punya gambaran gitu. Ayo dong, Farah gimana?
Mungkin ke flashback dari pengumuman di tanggal 1 Mei ya Mas ya. Oke, boleh. Di tanggal 1 Mei ini kan kita namainya langsung onboarding 3 hari. Lalu ada in-class training kalau nggak salah ya. Terus minggu depannya langsung bela negara. Nah bela negara ini emang tujuannya itu buat membangun mental kita kali ya, selama biar saling kenal satu sama lain. Karena kan kita tidurnya bareng, makannya bareng, dan Nggak sama Fauzan dong. enggak dong kalau itu enggak dong. Fauzan soalnya sama cowok-cowok. Cowok. Terus kadang kalau makan di bela negara tuh sering banget kita tuh diwaktuin gitu Mas. Jadi emang bener-bener diajarin buat disiplin. Kenapa diwaktuin tuh gini? Ini lebih klasik Lagi makan. Lagi makan, makannya dikasih timer ya. di timer. Dan ya kalau di bela negara sih emang mostly kita seperti militer gitu, yang tujuannya emang untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Tapi juga banyak kelas-kelas di Tapi situ. juga banget. Setelah itu kita langsung in-class training. Jadi ceritanya in-class training kita tuh 2 bulan. 2 bulan itu full in-class training. Berarti di mana posisi semuanya? Udah di Jakarta? Posisi semuanya udah di Jakarta. Jadi memang kita kan pengumuman tanggal 1 nih Mas. Nah di tanggal 6 ini kita tuh dikasih waktu cuma 5 hari untuk bisa ke Jakarta menyiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi tanggal 6 langsung onboarding. Nah kayak saya yang ngerantau jauh itu kan kayak agak Buru-buru ya. kan untuk menyiapkan itu. Tapi pas udah onboarding itu ya untungnya kayak BPKH juga ngasih kayak kit apa ya tuh namanya? Tas Race kit. Race Mau lari. ngasih kayak buku, ngasih tas, ngasih segala macem gitu. Jadi, Starter pack. ya. Jadi setelah in-class training selama 2 bulan kita dikasih pengenalan mengenai apa itu BPKH, materi-materi dasar mengenai ekonomi syariah, lalu materi mengenai investasi juga. Setelah itu kita langsung di on job training Mas. On job training ini kita selama 1 tahun sampai tahun depan. Yang tujuannya itu biar bisa memahami proses bisnis di BPKH. Betul sekali. Nah ini pertanyaan terakhir. Tips and trick untuk menjadi ODP di BPKH. Apa yang kalian lakukan sehingga kalian bisa saat ini menjadi ODP BPKH? Berdoa pasti. Mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Mungkin kalau dari tahap awal harus diniatin sih setiap prosesnya Mas. Yeah. Dan yang namanya menjadi job seeker itu harus banyak research. Okay. Harus banyak research tentang BPKH, harus banyak baca, harus banyak pengen tahu gitu. Biar tahu kalau misalkan nanti seleksi bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul di wawancara gitu. Jangan menjadi job seeker yang kosong gitu. Pokoknya daftar aja lah, nggak tahu mana yang lulus gitu. Tapi tetap harus do some research, itu penting banget. Iya. Biar lebih mengetahui ya. Betul. Terus habis itu apa lagi? Enggak, ke Farah dulu. Setelah itu apa? Karena kalau misalnya fresh graduate, apalagi sekarang nih banyak banget nih kita lihat orang-orang pengen mencari karir sebaik mungkin, terus habis itu pengen mengoptimalisasikan dirinya sebisa mungkin, tapi akhirnya mentok gitu. Kalian kan apalagi di ODP di BPKH ini gitu, dengan segala macam banyak sekali pendidikannya, pengembangan dirinya gitu. Terus gimana kira-kira? Apakah belajarnya mesti seperti apa? Ada yang disiapin nggak waktu itu? Selama proses seleksi ada sih Mas. Kalau dari saya pribadi sih emang banyak baca dari annual report itu tadi. Jadi iya, annual report dan juga Ikrotalks. Baik baca tentang pertama dari yang paling basic deh, visi misi BPKH apa. Terus kayak tupoksinya ngapain. Nah itu riset tadi ya, bagian dari riset tadi. Dan gajinya berapa? Wah. Itu termasuk juga. Itu termasuk juga. Tapi terpuaskan? Alhamdulillah. Chandra gimana Chandra? Tips and triknya berbanyak berdoa. Terus kalau dari aku sih jangan berharap. Maksudnya bukan yang konotasinya negatif ya. Mungkin pasrahkan, tawakal pasrahkan gitu kepada Allah. Terus sambil kita siapin kira-kira apa aja sih, kita research juga ya tentunya. Biasanya ODP tuh tesnya ngapain aja, lalu kita siapin kayak mungkin kita belajar TOEFL ya untuk bahasa Inggrisnya itu baru ada ya? Ada. Nah pertama, terus untuk psikotesnya mungkin kita persiapinnya dengan tidur yang cukup, terus ya kurangin stres seperti itu sih. Kau Jan gimana Jan? Kalau aku pribadi yang bisa paling aku ambil itu pas wawancara sih Mas, karena banyak banget teman-teman yang keterima sampai ke tahap akhir tapi gagal di wawancara karena nggak tahu basic gimana caranya menghadapi wawancara itu sendiri. Nah itu penting tuh. Iya, seperti kayak menatap
yang mau wawancara, terus juga berbicara dengan santai tapi sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu, dan bisa meyakinkan user kalau kita benar-benar orang yang dibutuhkan dari user itu sendiri. Cakep. Waktu itu nervous nggak sama anggota badan pelaksana? Nervous banget. Anak surprise graduate ini berkelahi dengan BP. berkelahi. Wawancara dan BP. Nervous. Abis itu pertanyaan apa yang paling kalian ingat? Wah, kalau dari saya pribadi sih dari Pak Indra. Indra Gunawan. Iya, itu nanyanya dalam bahasa Inggris tuh. Itu shock banget tuh, tiba-tiba kenapa baca di bahasa Inggris gitu. Pada bahasa India. Bener. Itu yang paling berkesan sih, Mas. Nanya tentang selama kuliah ngapain aja gitu. Kayak proyek, pernah ngambil proyek apa aja gitu. Pernah ikut lomba apa aja. Yang paling berkesan di situ sih, Mas. Walaupun dengan bahasa Inggris yang sedikit terbata-bata gitu ya, tapi alhamdulillah bisa sampai titik ini. PD juga yang penting ya. PD juga yang penting. Chandra apa waktu itu ditanyain apa? Ditanyain yang paling Sudah sholat belum gitu? Enggak ya? Saat subuh jam berapa? Iya benar sih, itu juga salah satu pertanyaan ya. Keseharian kamu sebagai seorang fresh graduate yang belum punya kerja itu ngapain aja? Itu sampai sedetail itu. Jadi mungkin bisa dilihat gitu kegiatan kita produktif atau enggak sebagai job seeker, sebagai seorang fresh graduate gitu. Terus juga pertanyaan yang bikin nervous itu kenapa milih BPKH gitu. Itu walaupun sebelumnya sudah ditanyakan saat tahap wawancara dengan HR, tapi tetap aja langsung ketemu sama pimpinan gitu, ditanya kenapa milih BPKH, itu paling deg-degan sih. Kayak kita mau jawab jujur atau jawab yang agak-agak dihalus-halusin gitu. Gitu sih. Fauzan? Kalau aku yang paling senang itu pas diajak ngobrol sama Pak Fadil ya, mengenai gimana keluarga, tapi dengan bahasa Inggris. Jadi jatuhnya bukan ke tes tapi lebih ke ngobrol gitu. Nggak kerasa setengah jam itu berlalu dengan cepat. Setengah jam ngobrol pakai bahasa Inggris. Setengah jam ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadinya user yang dua yang lainnya nggak terlalu banyak Inggris nanya. Inggris apa Inggris ini nih? Inggris Singapura. Inggris ya? Iya, Inggris. Terus. Dan momen lucunya yang terakhir itu pas ditanyain ada yang mau ditanya nggak Mas Fauzan gitu. Pas saya nanya pengumumannya kapan Pak? Emang kenapa? Kamu ada one man notice? Enggak Pak, saya kan ini mau puasa Pak, takutnya nggak konsentrasi. Terus misalkan nggak pengumuman kamu nggak puasa gitu. Itu sih yang saya ingat banget. Jangan kan nggak pengumuman Pak. Oke, berarti seru banget. Nanti juga kita bakal ngajak ya 3 orang lagi yang bakal kita tanya-tanya seputar perjalanan mereka menjadi ODP dan juga bagaimana tips and trick. Jadi kita gantian, oke? Gantian ya. Terima kasih. Berarti sekarang sudah ada Ali, Almira dan juga Kansa. Yeay. Kali ini saya belum tahu dari kampusnya. Ali dari kampus mana, Ali? Kalau saya dari Universitas Brawijaya. Dari Universitas Brawijaya. Kalau Almira? Kalau aku dari Universitas Trisakti. Oh, dari Trisakti. Kansa? Brawijaya Pride. Oh, bareng berarti. Iya. Oh, gimana kesan-kesannya selama Ali jadi petinju di Brawijaya? Ali. Nah, ini kan tadi kita udah ngobrol nih sama teman-teman kalian. Kansa, ini mic-nya deketin aja. Oke. Nah, itu kan tadi kita ngobrol terkait perjalanan panjang kalian menjadi ODP. Gimana nih, ceritain dong perjalanannya. Tadi kita udah ngebahas dari Fauzan, Chandra sama Farah. Sekarang dari Kansa, Almira sama Ali. Gimana ceritanya waktu pertama kali kalian menemukan ternyata BPKH buka lowongan untuk ODP dan akhirnya kalian berniat untuk mendaftarkan diri atau apply di BPKH. Jangan berebutan. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Boleh nih. Ya. Boleh. Untuk ya mungkin seperti yang lain, saya dapat infonya itu saat sedang melihat pencapaian orang lain di LinkedIn ya. Jadi di situ tiba-tiba kamu sudah terpuruk pada saat itu ya. Teman-temanku sudah berkarir dengan baik. Beneran. Oh iya. Udah pada lulus dulu. Terus lihat ada poster nih, ada BPKH. Di LinkedIn berarti? Di LinkedIn official BPKH? Official BPKH. Oh. Ada teman saya nge-like, terus kan muncul tuh. Iya, bisa seperti itu. Lalu cari tahu dulu BPKH ini apa. Ternyata lembaga otonom yang mengurusi keuangan haji, pengelolaan keuangan haji. Nah, tertarik lah saya. Kenapa? Karena memang saya juga dari awal ngincarnya lembaga otonom yang mengelola keuangan seperti BPKH ini. Jurusan tadinya apa, Le?
jurusan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Dan ilmu ekonomi Universitas Brawijaya. Oke. Dari situ lihat persyaratannya, mampu saya lakukan. Soalnya kan rumah saya jauh, jadi kadang beberapa loker tuh butuh surat-surat yang tidak bisa saya urus seperti itu. Rumah jauhnya maksudnya gimana? Di Malang. Di Malang, tapi rumah saya tuh dari Timika. Timika, Papua. Oh, asli situ. Lahir besar KTP sana semua. Oh iya, keluarin dong KTP. Keren sekali. Berarti dari Timika, Papua ya? Dari Timika, Papua. Nah, terus. Nah, setelah itu berkasnya memungkinkan, ya udah saya daftar kan. Lalu selanjutnya mengikuti ujian seperti yang lainnya, seperti itu ada pemberkasan, potensi akademik, bahasa Inggris dan seterusnya sampai final interview. Jadi it start from LinkedIn gitu ya. It start from LinkedIn. Kalau Amira gimana? Pasti kan udah ngelotok banget nih terkait BPKH-nya. Dari magang apa dari gimana nih? Ya dari ODP-nya. Dari ODP, oke. Jadi waktu tahu pengumuman ODP saat itu lagi outsource di keuangan. Oke. Dan itu tahunya dari Instagram BPKH. Oh ternyata BPKH membuka ODP nih. Bukan dari Ordal ya, bukan dari Ordal. Meskipun pada saat itu sudah on board di BPKH sebagai outsource gitu. Sebagai outsource. Habis itu bingung mau daftar apa enggak gitu. Terus akhirnya bingung kayak wah pasti yang daftar banyak banget kan dan minder. Akhirnya aku daftar di malam mau penutupan. Ya, di mana teman-teman yang lain yang seperjuangan di BPKH, outsource dan magang BPKH kan juga ikutan daftar ya. Ya, semuanya pokoknya buat umum deh pokoknya. Akhirnya aku daftar karena teman aku udah sih daftar aja ikutan aja dulu. Ya udah akhirnya aku daftar, ikut lolos administrasi, terus ikut tes English, psikotes, selanjutnya sampai interview dan akhirnya sampai sini. Oh, tapi teman-teman yang lain yang tadi ya udah tahu informasi duluan karena Almira kan memang udah magang, sudah outsource gitu. Itu yang lain-lain gak ada yang terpilih atau gimana? Atau mungkin gugur di seleksinya? Sebenarnya mixed feeling sih, karena di satu sisi aku senang bisa sampai sini, tapi di satu sisi kan aku berjuang sama teman-teman yang lain. Tapi ketika di tes buat yang tes LGD itu semua gugur kecuali aku. Jadi di situ sedihnya. Sedangkan aku juga harus berlawan dengan semua orang, tapi aku sedih teman-teman yang lain tuh nggak ada yang ikut sama aku. Gitu. Tapi jurusan apa Almira? Aku akuntansi. Oke. Kansa gimana? Oke, hampir sama. Kalian berarti udah kenal duluan belum? Belum kenal meskipun sama-sama Brawijaya ya. Iya. Kalau aku hampir sama Kak Ali sih, lagi terpuruk-terpuruknya gitu ya. Jadi habislah gelap terbitlah terang gitu. Muncullah. Ini habis diputusin? Enggak. Habis diputusin ini ya, habis interview terus ditolak. Gitu. Tepat banget besoknya itu buka BPKH buka rekrutmen. Langsung aja aku daftar aja nih kan. Awalnya sebenarnya nggak ngerti nih BPKH apa, soalnya kan keuangan. Aku sendiri juga orang pertanian, jadi kayak emang nggak sesuai banget. Jurusan pertanian. Benar, jadi emang pas itu karena lagi terpuruknya semua langsung didaftarin aja kayak gitu. Kok ternyata dari situ tuh malah mudah banget jalannya, kayak dilancarin semua jalannya waktu lagi rekrutmen di BPKH gitu. Betul. Mungkin emang itu jalannya ya. Gitu. Kalau udah jalannya itu kayaknya semuanya itu jadi lebih smooth gitu ya. Bener. Nah, berarti kan sudah sekarang lagi on board di mana? Lagi OJT di mana? Sekarang di SDM. Sekarang kan saya di SDM. Iya. Sebelumnya di perencanaan. Almira? Aku sekarang di manajemen risiko korporat. Sebelumnya di Regas, registrasi dan analisa. Mas Selatan. Berarti sama sekarang sama si Fauzan ya? Iya, kita satu tim. Satu tim. Ali di mana sekarang, Li? Kalau saya sekarang di program strategis dan pelaksana mandiri kemaslahatan, program divisi baru. Divisi baru. Sebelumnya di perencanaan. Sebelumnya di perencanaan. Nah, kan kalian sudah melihat nih bagaimana BPKH ini bekerja. Apa yang kalian sudah ternyata ini ya. Dulu kalian nggak tahu ternyata ini gitu. Siapa mau duluan? Almira duluan deh. Apalagi ini kan ODP yang sudah sebelumnya bekerja memang di BPKH sebagai outsource. Ya sebelumnya kan magang kan aku emang 4 bulan. Itu singkat banget. Dan lamanya itu waktu outsource di keuangan kan, di administrasi keuangan. Nah di saat aku outsource itu aku mengerjakan pekerjaan rutin. Aku mengenal istilahnya aku sangat mengenal proses bisnis di keuangan itu kan, di administrasi keuangan. Namun ketika harus OJT, kita harus mempelajari semua proses
di mana tempat kita akan ditempatin. Jadi challenge-nya di situ sih, Mas. Oke, tadinya hanya mungkin memahami di bagian keuangan, apalagi waktu itu pencairan ya, staf pencairan betul. ya. Dan akhirnya sekarang harus lebih BPKH wide gitu, lebih mengenal semuanya. Iya. Oke. Kalau Kansa gimana? Oke, kalau di aku sih ngerasanya tuh kagetnya mungkin ya. Itu kan awalnya aku di perencanaan nih. Di perencanaan itu lumayan fast pace kerjaannya. Jadi kayak kaget juga. Awalnya kan kita cuma in class training itu cuman kuliah-kuliah doang, dengerin pelatihan-pelatihan aja. Jadi waktu benar-benar terjun di OJT tuh langsung kayak kaget banget karena benar-benar yang seminggu itu rasanya kayak sebulan gitu. Karena kerjaannya tuh benar-benar yang banyak banget sampai pulang aja tetap kerja kayak gitu. Jadi benar-benar yang ini ya beneran kerja ya ini ya kayak gitu. Jadi kalian merasakan akhirnya dari transisi mahasiswa terus habis itu menjadi seorang ODP. Benar. Seru gak? Seru banget. Apa yang paling seru dari perjalanan kalian dari mulai kalian mendaftar menjadi ODP sampai kalian bisa onboard? Benar nih. Ayo berebutan silakan. Masa suruh Hompi. Oke. Kalau serunya sih menurut aku jadi banyak kenal orang ya. Soalnya kan dulu kita kalau kuliah ya udah cuma di jurusan-jurusan kita aja gitu. Kalau ini walaupun kita tuh satu instansi yang sama, tapi tuh latar belakang kita tuh benar-benar yang beda banget gitu. Kayak aku kan pertanian nih. Terus akhirnya kenal sama ekonomi, kenal lagi sama yang teknik itu benar-benar yang tektokannya tuh jadi kayak gini ya kayak gitu. Jadi benar-benar cara nyambungin satu sama lainnya tuh seru aja menurut aku gitu. Kalau aku udah disuruh. Bercanda. Gimana? Kalau aku kan emang awalnya udah di BPKH. Jadi ini berarti nggak ada intervensi orang dalam kan? Enggak dong. Murni ya. Murni. Memang proses seleksi gitu. Iya, karena aku udah di BPKH, serunya itu tiap hari ada aja yang menanyakan bagaimana lulus tidak kan jadi terpressure ya. Benar, pressure tinggi. Terus terpressure-nya lagi itu karena selain harapan dari keluarga, harapan diri sendiri, jadi harapan dari orang-orang kantor juga, terutama waktu itu kepala divisi saya ya. Jadi Bang Ade. Iya betul. Jadi takut kalau misalnya saya gagal, saya nggak cuma ngecewain diri saya, keluarga saya juga satu kantor saya kecewakan gitu. Satu kantor kok. Yang kenal. Iya, berarti sekarang sedekat itu ya selama menjadi bagian dari BPKH. Kalau Ali gimana Ali? Kalau saya mungkin dari BPKH-nya sendiri, karena dari yang saya lihat kan kalau kita orang awam lihat dari luar kan kayak BPKH ngelola dana haji udah itu toh. Cuman ternyata perannya sebesar itu di katakanlah di ekonomi Islam tuh ternyata BPKH sevital itu, punya peran sebesar itu terhadap ekonomi Islam. Jadi saya lihat kirain dikerjain cuma investasi aja, ternyata ada kemaslahatan, terus ada bidang-bidang lainnya yang sebenarnya bisa mendorong ekonomi Islam. Soalnya saya tertarik sama ekonomi Islam dulu kan, walaupun itunya ilmu ekonomi konven seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan saya pribadi nih ya, itu tuh waktu pertama kali masuk BPKH, itu tuh hal yang paling saya amaze adalah ternyata BPKH itu memberikan nilai manfaat untuk setiap jemaah haji. Jadi ada pertambahan nilai di situ. Dari kita nyetor uang 25 juta, ternyata next year-nya itu kita ada pertambahan di situ ya. Itu kan hal-hal yang baru saya tahu pada saat saya onboard di BPKH tahun 2018. Nah, kalau dari kalian selama udah berapa bulan ini, ada nggak hal yang kalian, ternyata kayak begini ya? Siapa duluan? Ayo. Oke, mungkin aku ya Mas. Boleh Kersa. Aku tuh baru tahu nih, ternyata itu kan aku kira petugas haji tuh ada cuma buat kayak pegawai-pegawai dari Kemenak aja ya gitu. Tapi ternyata itu juga terbuka buat yang lain juga. Jadi ada rekrutmennya juga kan untuk petugas haji itu. Dan ternyata di orang BPKH itu juga ada nih yang bisa diberangkatin buat jadi petugas haji juga. Itu sih menurutku yang kayak wah keren banget sih itu sih. Itu yang baru, aku juga baru tahu gitu. Oke, mungkin kalau untuk aku di bagian pengelolaan sama pelaksanaan hajinya. Soalnya waktu teman-teman tahu aku keterima di BPKH, biasanya pada itu bisa nitip slot dong, bisa nitip slot haji dong gitu. Slot apa slot haji. Terus
Awalnya aku mikir kan bisa juga kayak kita bagian dari pelaksanaan juga, ternyata berbeda tugasnya, itu dipisah antara BPKH dan Kemenak. Jadi itu sih mungkin yang baru aku tahu. Sama kemaslahatan, ternyata peran kita di kemaslahatan juga banyak seperti itu, nggak cuma ngurusin kas haji aja. Ada yang namanya dana abadi umat. Ternyata itu berbeda dengan kas haji yang dikelola oleh BPKH. Sebenarnya pengelolaannya itu sama-sama dari BPKH, tapi untuk pemanfaatannya ini berbeda. Untuk dana abadi umat ini dihususkan untuk kesejahteraan umat, sedangkan kas haji untuk kepentingan keberangkatan haji, seperti itu. Oke, Almira gimana? Ya, jadi di BPKH itu kan dianut oleh UU nomor 34. Di UU itu tertulis jelas bahwa BPKH itu hanya boleh menginvestasikan secara syariah. Nah, sedangkan di luar sana selain syariah kan ada juga yang high risk high return, tapi kita tetap tidak boleh karena itu sudah diatur di UU kalau kita tuh hanya bolehnya tuh investasi syariah. Oke. Kalau kalian sendiri nih setelah on board, kalian sudah mengetahui BPKH, apa yang kalian rasakan? Yang rasakan dalam artian kayak, oh ternyata ini adalah tempat saya, ternyata saya bekerja untuk umat, kayak gitu loh. Ya mungkin yang dirasain pas sudah on board tuh kayak, pertama mungkin kan kita masih senang-senang tuh, wah keterima kerja nih di tengah berita banyaknya pengangguran. Tapi pas kita onboarding baru kerasa tanggung jawabnya, apa yang harus kita lakukan, harapan BPKH itu apa terhadap ODP, mungkin itu sih. Jadi mulai yang awalnya mungkin agak leha-leha, tapi di situ mulai ngencengin lari lagi seperti itu. Soalnya belum bekerja ya, Li ya? Belum. Masih fresh graduate, habis itu langsung daftar di ODP BPKH dan keterima begitu. Masih. Oh iya. Kalau Almira gimana? Kalau aku jujur ketika melanjutkan ODP ini, ketika onboard sangat senang sekali karena saya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan. Jadi yang misalnya dari magang tanggung jawabnya segini, ORSO tanggung jawabnya segini, dan ketika ODP ternyata tanggung jawabnya lebih besar lagi. Jadi itu challenge juga bagi aku untuk tetap bertahan, tetap bekerja sambil mencari pahala. Masya Allah. Kan saya gimana? Kalau aku yang pertama kali bikin aku ngerasa kayak, oh ini benar-benar di BPKH nih ya. Itu waktu kita in class itu dari awal tuh kita diajarin buat setiap pagi itu harus baca doa, harus baca Quran. Terus habis itu kalau sholat itu kita sholat jamaah, dan bahkan itu sholat jamaah di sini tuh benar-benar yang menurut aku kayak menghayati banget gitu. Jadinya waktu ngerasa kayak ini kerja nih nggak cuma kerja doang loh, ini kerjanya benar-benar yang harus berdasarkan agama juga gitu. Itu sih yang merasa kayak wah BPKH banget sih kayak gitu. Karena goals kita pun juga adalah untuk memberangkatkan para jemaah haji gitu ya, untuk beribadah. Nah, kalau mimpi, kalian sudah bekerja di sini, kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar insan BPKH. Harapan atau mimpi kalian itu apa sebagai ODP? Ayo apa? Ayo mungkin buat harapan dan mimpi, kayak semuanya sih kita berharap dapat memenuhi ekspektasi atau lebih mungkin, dan memberikan manfaat nggak cuma ke BPKH tapi juga ke jemaah haji di Indonesia seperti itu. Almira? Ya, sama idem. Harus kreatif dong, referensi. Ayo. Ya, di TikTok banyak referensi, cari dulu ya. Kalau aku tentu saja harapan aku sangat besar, mimpi aku sangat besar di sini. Apalagi aku bekerja untuk umat yang dimana itu tanggung jawabnya sangat besar. Jadi dan aku ingin bekerja sambil beribadah. Kan saya ada jawaban lain atau mau browsing dulu? Aduh, mungkin kalau aku lebih ke supaya kita kerja di sini tuh bisa ngasih impact yang bagus dan baik juga ke sekitar kita, apalagi juga ke jamaah-jamaah yang memang akan berangkat haji. Itu sih itu dari aku. Luar biasa. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari BPKH, sudah terpilih dan kalian sudah melalui sebuah proses seleksi yang luar biasa. Semoga betah, semoga terus-menerus semangat untuk bekerja demi umat. Amin. Oke, terima kasih ya. Abis ini saya mau ngobrol sama kepala divisi SDM-nya supaya bisa cerita-cerita apa sih next step buat para ODP ini dan bagaimana sih jenjang karirnya. Jadi kepo. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Satyo. Waalaikumsalam, Mas. Wah, sehat Pak, alhamdulillah Pak. Nih Pak, tadi seperti yang saya sudah sampaikan Pak, kalau misalkan tahun lalu itu sempat rame video terkait rekrutmen ODP BPKH. Iya, betul. Untuk yang diselenggarakannya pada saat itu tahun 2024 ya Pak ya. Yes. Ternyata prosesnya panjang sekali. Oke. Dan alhamdulillah nih sekarang sudah berjalan beberapa bulan, teman-teman dari ODP itu sudah on board di BPKH. Yes. Nah, langsung aja nih Pak, pertanyaan yang pertama, gimana Pak? Anak-anak ODP ini penilaiannya dari segi SDM-nya, apakah mereka sudah memenuhi ekspektasi? Karena prosesnya panjang sekali ternyata ya Pak ya. Sekali. Panjang sekali. Gimana Pak? Ya, oke. Terima kasih Mas Bu. Jadi alhamdulillah berlanjut ya dari pembicaraan kita tahun lalu ya, bahwa sekarang ini November waktu itu Pak. November ya. Baik. Nah, saat ini teman-teman ODP itu sudah masuk ke proses OJT siklus kedua, dan persis besok minggu depan ini mereka masuk ke siklus ketiga untuk OJT. Oh, ada siklus-siklusnya. Ya, jadi kan memang salah satu tujuan yang paling utama adalah pertama mereka memahami semua bidang di BPKH ini. Oke. Memahami dan juga terlibat dalam prosesnya dan juga sampai membuat yang namanya mini tesis. Setiap kali cycle itu tadi itu. Dan cycle-nya kan nggak panjang loh Mas Bung, hanya 1,5 bulan atau 6 minggu untuk mempelajari semuanya, terlibat dalam proses dan juga buat mini tesis setiap siklus tadi itu tuh. Jadi kalau bicara mini mengenai tesis berarti ada latar belakang selama mereka. Yes. Ada bagaimana metodologi penelitiannya. Wah, menarik sekali Pak. Bayangkan 6 minggu mereka harus melakukan seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat dari yang siklus yang pertama, rata-rata nilai yang ada itu terus terang bagi saya juga menakjubkan juga Pak mereka ya. Alhamdulillah paling nggak sekitar 85 dari skala 100 Mas. Semuanya. Jangan 11 dari 100 ya Pak. Itu masalahnya. Itu 85 dari 100. 85 itu kalau nilai itu sudah A. Iya, kan 80 kan udah A ya. Jadi 8 udah di atas A, bukan A kurus lagi kan. Tapi udah A yang mendekati gemuk lah. Iya, betul. Iya. Berarti kalau pertanyaannya itu adalah sudah memenuhi ekspektasi atau belum? Sudah. Kami bangga sekali. Katanya mereka itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar insan terpilih ya, dari sekian puluhan ribu yang mendaftar, bahkan mungkin mendekati 100.000. 23 ini bertahan sampai putaran kedua ini Mas Empu. Yang kita harapkan sampai putaran ke-7 itu kurang lebih di bulan April atau Mei tahun depan mereka bertahan 23-23-nya. Itu yang selalu kita tekankan, bahwa mereka mungkin saling bersaing, tapi mereka juga mesti bersama-sama sebenarnya tadi mendukung lah gitu, untuk bisa menjadi bagian penting dari BPK ke depannya gitu kan. Jadi selama mereka masih fokus, selama mereka masih konsisten dengan apa yang mereka kerjakan, itu mereka akan tetap terus berlanjut sampai tadi cycle ke-7 tadi ya Pak ya? Ya, insya Allah seperti itu harapannya. Jadi ini yang kedua juga kami juga dapat ya dengan bantuan dari Muhammad Institute dan juga yang pengawasnya setiap yang sangat rajin memberikan update perkembangan mereka, termasuk ujian tesis ya tadi itu kelihatan sekali mereka memang sudah progres. Mungkin kali pertama siklus pertama itu hanya kepada masalah materi penampilan tampilan materinya dan juga cara istilahnya itu mengaktualkan idenya gitu. Kedua ini sudah terlihat sudah ada perbaikan gitu. Jadi harapannya memang sampai siklus ke-7 insya Allah bisa progresnya terlihat terus gitu. Tapi apakah kemungkinan Pak kalau misalnya anak ini tidak malas gitu atau tidak mau mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, itu akan menjadi gugur? Nah itu salah satu kriteria kita tentunya karena mereka memang saya nggak tahu ini apakah kalau pengalaman saya ODP memang sebenarnya tidak seketat ini gitu. Jadi saya nggak tahu tapi kita itu memilih yang sedemikian ketat dalam prosesnya sehingga pimpinan juga melihat harus tahu semuanya. Ada 7 bidang di badan pelaksana, semuanya merasakan di semuanya gitu. Itu keputusan manajemen, keputusan pimpinan kita untuk sampai seperti itu. Tapi memang efeknya ya jadi siklusnya pendek sekali. Disadari sepenuhnya seperti itu Mas. Jadi memang teman-teman itu kami juga selalu tekankan Anda bersaing satu sama lain, tapi harus tetap bisa bekerja sama. Jadi mungkin kayak paradoks, tapi ya udah jalan aja gitu kan. Berarti sampai tadi siklus ke-7 sampai setahun kurang lebih ya Pak ya? Yes. Lebih bahkan ya. Setahun persis. Dan habis itu mereka akan dilihat seperti apa kapabilitasnya dan juga skillnya lebih cocok kemana-kemana gitu ya. Ya.
Bahkan sekarang ini Mas Bo, belum selesai yang kedua, sudah ada unit yang minta. Si A, si B yang punya kualifikasi seperti ini nanti tempat saya ya. Di area di bidang 1, bidang 2 itu sudah ada memo tertulis. Bisa jadi rebutan dong, Pak? Pak, saya yakin begitu. Baiklah. Tapi balik lagi Pak, mungkin kita flashback ke tahun lalu nih ketika program ini dijalankan. Sebenarnya tujuan besar utamanya apa, Pak? Baik, jadi memang arahan dari pimpinan kita kan memang selama ini kan Mas Pu juga tahu ya, kita selalu rekrutmen tenaga berpengalaman. Oke. Kita semua kan berpengalaman masuk ke sini ya, setahun, 2 tahun, kayak saya udah 20 tahun gitu kan. Nah memang semacam legacy juga bagi lembaga seperti kita, BPKH, yang juga menjadi praktek yang sudah berjalan dengan baik di lembaga-lembaga lainnya, bahwa memang kita sudah harus mulai menumbuhkan istilahnya itu kader dari dalam sendiri, Mas. Jadi jangan selalu berharap kepada eksternal gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan talenta dari dalam. Nah ini adalah salah satu cara kita. Artinya kalau kita bicara untuk kebutuhan di level pelaksana, misalnya ya, alih-alih kita nyari pengalaman setahun, mendingan kita mendidik sendiri. Pasti jiwa korsanya itu jauh lebih tinggi. Itu yang menjadi saya kira filosofi dari ODP kita, Mas. Nah, berarti kalau misalkan kita melihat juga saat ini teman-teman ODP ini ada 23 orang ya Pak ya? Iya. Nah, ini berarti ke depannya karir mereka seperti apa Pak? Apakah tadi kan sudah ada yang merebutkan, berarti kan ini skillnya udah ke sini, ini skillnya udah ke sini. Apakah itu yang akan dipupuk terus atau dia bahkan ya akan ke divisi-divisi lain gitu? Ya. Memang ketika kita membuka ODP tahun lalu ya, kita memang tidak menspesifikan ini untuk apa gitu kan. Kemudian saya masuk SDM, Mas Pu masuk di area humas gitu kan. Nah kalau ODP memang benar-benar niatnya itu mereka tuh general, istilahnya tuh benar-benar menguasai, tahu semuanya. Tapi boleh jadi memang menguasai tetap pada 1-2 area tertentu gitu kan. Sehingga memang istilahnya itu mereka diharapkan memang orang yang agile gitu ya, tahu segala hal dan cepat menangkap masalah dan punya daya analitis yang tinggi juga atas masalah yang dihadapi selama mereka setiap siklus tadi itu gitu. Berarti itu akan terlihat Pak dari tim SDM ataupun dari Muhammad Institute ini cocoknya di mana? Apakah misalkan ada satu orang yang memang tertarik misalkan memiliki hobi nulis atau mungkin jiwa analisis yang tinggi, masukinnya ke humas gitu, atau mungkin nanti ke pengembangan. Itu apakah akan dipilih seperti itu by request atau dari mereka sendiri yang sudah memperlihatkan saya cocoknya di sini, saya maunya ke sini gitu. Ya. Dua-duanya diambil. Jadi kalau penempatan pertama siklus pertama mereka udah diminta pendapatnya. Kan ketika di kelas juga ada presentasi dari masing-masing bidang. Nah, mereka sudah memilih nih, pilihan pertama saya lebih apa, pilihan kedua yang mana, ketiga yang mana, sehingga memang ketika siklus pertama itu sudah memperhatikan aspirasi teman-teman ODP. Nah alhamdulillah dari masukan yang kita terima, saya menduga ini dugaan tapi nggak dihitung exact gitu ya, di atas 80% itu cocok gitu loh. Penempatan pertama. Nah saya jadi menduga nih, menduganya adalah jangan-jangan nanti pas penempatan entah kapan ya, apakah itu kemudian tahun depan atau bahkan mungkin lebih cepat lagi, boleh jadi penempatan pertama itu yang jadi pilihan yang diambil gitu loh, baik oleh teman-teman ODP ataupun oleh BPK sendiri nanti dugaan kita. Karena sudah diperhatikan istilahnya background mereka seperti apa, aspirasi mereka mau seperti apa juga sudah diperhatikan ketika penempatan pertama, siklus pertama. Jadi dari siklus pertama. Betul, hanya kan harus tahu yang lainnya, maka tetap mengikuti siklus yang berikutnya. Ini pertanyaan yang paling banyak Pak dan juga sekaligus pertanyaan terakhir. ODP ini akan dilakukan berapa kali Pak pembukaannya? Dan apakah ini akan continue selama beberapa tahun BPKH akan membuka ODP, dan apakah masih ada nih ODP di BPKH untuk next generation-nya nih Pak? Thanks Mas Bu. Ini alhamdulillah komitmen pimpinan pun masih bertahan dengan seperti itu Mas. Jadi saya ini karena kondisi sangat gak nyaman sekarang ya, karena mungkin urusan dengan perubahan di negara. Tapi kalau komitmen pimpinan alhamdulillah sama. Jadi artinya kalaupun kita nanti membuka kesempatan untuk pelaksana formasi sesuai organisasi kita, itu masih ODP. Dan ya mungkin saya nggak tahu apakah termnya akan lebih pendek karena mungkin butuh cepat gitu ya, itu belum tahu. Tapi at least dari pimpinan sudah ada komitmen bersama bahwa ketika sekarang dinilai sudah berhasil, maka berikutnya untuk pelaksana ODP aja gitu. Ya, kecuali yang sangat khusus itu mungkin dia. Tapi saya menangkap sinyal positifnya
bahwa tetap untuk yang pelaksanaan dipenuhi dari ODP tadi itu. Siap. Kita harapkan seperti itu juga terus. Siap kalau begitu Pak. Oh, dukungannya. Siap. Berarti dari apa yang sudah diobrolin dengan Pak Satyo, dan ternyata ODP ini adalah teman-teman yang memang tadi ya sudah terbukti bahwa ekspektasi yang diharapkan oleh BPKH itu bisa dipenuhi dari mereka yang fast learning dan juga agile berarti tadi ya Pak ya. Dan semoga dari mereka semua juga bisa lebih in depth dengan BPKH untuk mengetahui dan juga bisa menyebarkan juga dari segi awareness-nya kepada masyarakat terkait bagaimana sih tugas BPKH itu. Terima kasih banyak Pak Satyo. Terima kasih banyak Mas Bul. sudah sharing-sharing di sini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Kayaknya bakal banyak banget Pak orang-orang yang menanyakan terkait bagaimana karir di BPKH dan bagaimana cara bekerja di BPKH. Dan nanti ada sesinya sendiri kali ya Pak ya. Sesi SDM lagi nih. Ya silakan diatur. Kami akan mendukung selalu. Terima kasih banyak Pak Satyo. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.